Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 1 Pelosok Andang, yang terhormat Ibu calon guru penggerak angkatan 7, dan yang terhormat Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif. Pertama, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamat. Bapak Ibu yang berbahagia, berikut susunan acara yang akan saya sampaikan. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan Kepala Sekolah SDN 1 Pelosok Andang. Keempat, penyampaian materi oleh calon guru penggerak. Kelima, penutup atau doa. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Hadirin mohon disilakan duduk kembali. Acara yang ketiga adalah sambutan Ibu Kepala SDN 1 Pelosok Andang. Kepada Ibu Siti Masrurah SPD SD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta diseminasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tanpa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang hadir, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yeni Tri Indarwati SPD. Beliau adalah guru SDN 1 Pelosok Andang sebagai CGP Angkatan 7. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, mengikuti CGP ini banyak sekali manfaatnya, dapat mengembangkan profesi dalam lokakarya bersama-sama. Yang kedua, menjadi pemimpin pembelajar yang berpusat pada murid. Belajar kelompok terbimbing, tersusun, dan menyenangkan. Pertukaran pengalaman CGP. Yang kelima, bimbingan. Yang keenam, mendapatkan komunitas baru. Yang ketujuh, mendapatkan sertifikat dan piagam, yang mana sertifikat nanti bisa dipakai sebagai salah satu syarat menjadi kepala sekolah. Bu Yeni Tri Indarwati mau mengadakan diseminasi tentang budaya positif di SDN 1 Pelosok Andang. Saya selaku KS beserta Bapak Ibu guru SDN 1 Pelosok Andang sangat mendukung kegiatan CGP. Semoga kegiatan nanti bisa terlaksana dengan baik, lancar, dan semoga bisa membawa perubahan di SDN 1 Pelosok Andang ini yang semula masih menggunakan paradigma lama menjadi paradigma baru, dan tentunya bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mari kita ikuti diseminasi yang disampaikan Ibu Yeni Tri Indarwati. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat pada anak didik kita, khususnya di SDN 1 Pelosok Andang.
Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Yeni Tri Indarwati SPD. Kepada Bu Yeni kami persilahkan. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir dan meluangkan waktunya di sini untuk mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Pulau Sekadang, Bu Siti Masrurah SPD SD. Saya ucapkan terima kasih yang mendalam. Beliau telah mendukung saya selama mengikuti program guru penggerak di Kabupaten Tulungagung ini sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, selamat pagi semua. Selamat pagi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Di sini kita santai saja. Nanti lek jenengan tegang kula nggih derek tegang Bapak Ibu. Nah, baiklah, untuk mengawali hari ini diseminasi budaya positif di sekolah, sebelum kita perkenalan, kita mengadakan ice breaking dulu Bapak Ibu, supaya kegiatan ini penuh semangat, tidak loyo, tidak ngantuk Bapak Ibu. Jadi saya mohon Bapak Ibu berdiri sebentar nih Bapak Ibu, mohon tolong berdiri sebentar. Jadi nanti saya jika mengatakan 1, maka Bapak Ibu tepuk tangan 1. Jadi seperti ini di tengah Bapak Ibu. Jadi 1 berarti tepuk tangan di depan. 1. Jika 2 berarti kanan kiri 2. Nah, jika 3 berarti kanan kiri tengah 3. Nah, jika 4 berarti kanan 2 kiri 2 gitu Bapak Ibu. Jika 5 berarti seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa nggih Bapak Ibu? Bisa. Ya. Coba 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 1, 4, 5, 1, 1, 1, 1. Tepuk tangan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Silakan bisa duduk kembali Bapak Ibu. Sebelum ke materi, kita perkenalan dulu ya Bapak Ibu. Monggo Bu. Nah, di sini berikut adalah fasilitator saya. Beliau adalah Bu Sulistiani MPD, beliau dari Pacitan Bapak Ibu. Kemudian ada pengajar praktek, di sini ada Bu Nurul Khotimah SPD, beliau dari Blitar. Beliau saat ini mengajar di SMA Karangrejo. Nah, dan di samping saya sendiri, Yeni Tri Indarwati SPD, saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tulungagung. Baiklah Bapak Ibu. Nah, sebelum kita ke materi, kita harus mengetahui dulu latar belakang berdirinya budaya positif, terbentuknya budaya positif seperti apa. Nah, latar belakang, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran sulit terjadi, dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Nah, untuk itu Bapak Ibu guru semua, untuk itulah menciptakan lingkungan positif itu sangat perlu dilakukan agar terbentuknya budaya yang positif. Budaya positif terwujud melalui lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan
dan kebebasan untuk proses belajar, membuat kesalahan dan belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, budaya positif itu harus sadar dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Selama kita merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka itu tidak bisa tercipta dari diri sendiri. Monggo Ibu lanjut Bu. Nah, tujuan mewujudkan budaya positif berikut adalah tujuannya. Yang pertama adalah membentuk keyakinan kelas. Kedua, menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif. Kemudian menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dan mengambil segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nanti akan kita bahas satu persatu di materi berikutnya Bapak Ibu. Tolak ukur berdirinya terbentuknya budaya positif yaitu terbentuknya keyakinan kelas. Yang kedua adalah tumbuhnya motivasi internal pada diri murid. Internal itu berarti dari diri sendiri, kalau eksternal itu berarti dari luar. Dan tumbuhnya nilai-nilai kebajikan pada diri murid. Kemudian tolak ukur yang keempat adalah guru mampu menerapkan posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian murid mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Murid juga memiliki karakter yang kuat, terutama karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah lini masa tindakan menghadap kepala sekolah yang pertama. Menghadap kepala sekolah untuk apa? Untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta di sekolah meminta izin untuk mendiseminasi bersama rekan-rekan guru bersama dewan guru yang lain. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan rekan-rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian yang lini masa tindakan yang ketiga adalah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali murid. Jadi Bapak Ibu, wali murid ini juga ikut berkolaborasi, tidak hanya guru dan kepala sekolah, akan tetapi wali murid dan wali kelas itu juga sangat penting untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas untuk memantau, merefleksi, dan mengevaluasi. Nah, dukungan yang kita perlukan Bapak Ibu, dukungan untuk membentuk budaya yang positif. Nah, yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah Bapak Ibu, itu sangat penting. Kemudian rekan guru serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Nah, dukungan yang kedua adalah fasilitas, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga adalah orang tua. Orang tua juga mempunyai peran penting dalam mendukung menciptakan budaya positif, dalam melakukan budaya positif di rumah. Jadi budaya positif tidak hanya di sekolah, tetapi juga terbentuk di rumah. Baiklah, konsep inti budaya positif. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, yang ketiga adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, serta 5 posisi kontrol. Jadi nanti akan saya jelaskan, Bapak Ibu guru harus mempunyai 5 posisi kontrol. Macam-macam 5 posisi kontrol, maaf. Kemudian segitiga restitusi. Nanti juga ada suatu masalah-masalah yang harus dipecahkan menggunakan segitiga restitusi. Kita masuk ke materi pertama. Baik. Materi pertama tentang paradigma.
Latar belakang pembentukan budaya positif tentu saja memiliki latar belakang Bapak Ibu. Jadi di sini ada seperti peta konsep. Nah, budaya positif itu bisa terbentuk melalui yang pertama adalah kita harus sebagai guru memiliki visi. Nah, kalau saya kemarin selama mengikuti calon guru penggerak, saya memiliki visi yaitu mewujudkan murid bahagia, kreatif, inovatif, berimpact dan mewujudkan pelajar profil Pancasila. Jadi setiap guru itu harus mempunyai visi dan ini berbeda dengan visi sekolah Bapak Ibu guru. Jadi kalau untuk visi sekolah kita harus berkolaborasi dengan Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang lain. Tapi kalau untuk visi guru penggerak, visi guru itu adalah visi kita sendiri. Jadi Bapak Ibu harus mempunyai visi impian murid yang bagaimana yang akan kita ciptakan, impian murid bagaimana yang akan kita harapkan nanti, dan juga harus mempunyai nilai dan peran guru penggerak. Nanti akan kita bahas nilai dan peran guru penggerak. Kemudian Bagja. Jadi nilai dan guru penggerak ini nanti akan diterapkan menggunakan Bagja. Mungkin Bapak Ibu masih pertama kali ini mendengar Bagja. Bagja ini adalah singkatan Bapak Ibu guru. B berarti apa? Ada yang tahu? Iya, buat pertanyaan. Jadi kita membuat pertanyaan dulu untuk sebuah masalah. Membuat pertanyaan untuk mewujudkan impian murid yang kita impikan, yang kita harapkan di masa depan. Buat pertanyaan dulu. Yang kemudian A. Ambil pelajaran. Baik, tepat sekali Bu Oktia. Ambil pelajaran. Kita mengambil pelajaran. Yang kemudian G itu gali mimpi. Jadi Bapak Ibu gali mimpi. Kemudian yang J, setelah kita menggali mimpi kita harus menjabarkan rencana Bapak Ibu, menjabarkan rencana. Kemudian yang terakhir A, atur eksekusi. Kemudian di sini juga berkaitan dengan filosofi pendidikan KHD ini siapa Bapak Ibu? Iya, Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Masih ingat dengan beliau? Masih ya. Beliau mengajarkan bahwa pendidikan guru itu harus menuntun, membimbing. Jadi kita sebagai guru itu harus bersikap among. Apa itu among Bapak Ibu? Among itu iya, ngomong. Siapa yang kita ngomong? Siapa yang kita among? Murid, anak-anak didik kita. Jadi untuk filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sebagai guru, sebagai menuntun untuk mewujudkan merdeka belajar. Dan latar belakang terbentuknya budaya positif dalam upaya mewujudkan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka belajar, dibutuhkan budaya positif yang berkembang dengan baik di sekolah. Pendidik yang memiliki nilai dan peran guru penggerak serta visi guru maupun sekolah yang berpihak kepada kebutuhan murid. Jadi tidak hanya kebutuhan diri sendiri, yang utama adalah kebutuhan murid. Saya ingat bahwa Ki Hajar Dewantara itu pernah mengatakan berhamba pada anak Bapak Ibu guru. Jadi apapun yang kita lakukan itu untuk anak dan anak semua berpusat kepada anak-anak didik kita di sekolah. Kemudian sehingga dapat menciptakan lingkungan positif di sekolah serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kita akan mengulas sedikit tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Nah, di sini pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Jadi kita sebagai guru itu tadi menuntun, membimbing sebagai momong Bapak Ibu agar mereka dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya. Nah, Bapak Ibu masih ingat beliau pernah mencetuskan semboyan. Kira-kira apa semboyannya Bapak Ibu? Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Baik, tepat sekali. Semboyan yang telah dicetuskan Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo artinya adalah di depan memberikan contoh atau panutan. Jadi kita sebagai pendidik dari depan kita harus memberikan suri tauladan, contoh yang baik. Dan kemudian ing madya mangun karsa, di tengah memberikan motivasi atau ide. Kemudian tutwuri handayani, dari belakang kita memberikan dorongan. Jadi bukan dorongan didorong, itu tidak ya Bapak Ibu. Jadi dorongan, motivasi, dorongan, support. Nah, seperti itu. Nah, teori kontrol by William Glaser. Jadi Bapak Ibu, saya ada sedikit permainan atau bermain peran, bukan permainan ya, bermain peran. Nanti saya minta 2 orang maju ke depan. Bapak atau Ibu bisa untuk menggenggam tangannya. Coba nanti Bu Karisma bisa maju ke depan. Monggo. Kemudian Bu Opia, silakan Bu Opia. Nah, Bu Opia. Nanti juga saya mau minta 2 orang lagi loh Bu, 2 orang lagi monggo Bu Opia. Nah, di sini sebentar. Sebentar Bu Opia dan Bu Karisma. Ini saya akan memberikan sebuah, anggap saja ini adalah amanah atau sebuah prinsip yang harus benar-benar Ibu Opia dan Ibu Karisma jaga, jangan sampai lepas. Nah, ini harus penjenengan genggam Bapak Ibu, bapaknya di sana. Ya, nanti akan penjenengan harus genggam, benar-benar genggam, anggap itu amanah yang nggak bisa orang lain melepaskan. Dan saya membutuhkan 2 orang lagi. Monggo Bu Lamiati minta tolong dengan Bu Leni, monggo Bu Leni. Ya, coba. Nah, ini perannya Bu Leni dan Bu Lamiati. Ini sebagai orang yang membujuk, merayu. Ayo supaya harus membuka tangannya. Ini harus terbuka. Tapi Bu Opia dan Bu Karisma sebisa mungkin harus tetap mengepalkan tangan karena itu adalah sebuah amanah, sebuah rahasia yang harus dijaga. Monggo mulai. Bu Leni bisa membuka tangan Bu Karisma sekuat tenaga mungkin, sekuat tenaga membujuk, merayu dengan sekuat tenaga. Bu Lamiati monggo. Bu Opia bisa membuka dengan sekuat tenaga. 1, 2, 3. Ya, ayo. Bisa semua, bisa apa tidak? Ayo mungkin diberi permen, diberi roti, bisa. Ayo, iya, bisa ada. Iya, minta apa Opia? Bisa bukannya. Iya, dibujuk, Beli, mau dibujuk, please, dibujuk. Iya. Baik. Oh iya, baik sekali. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Iya Bu ya. Jadi Bapak Ibu guru, hebat sekali ini Rami. Jadi kesimpulan yang kita ambil dari bermain peran
bisa menyimpulkan Bapak Bu. Bapak Bu Karisma, apakah tadi Bu Karisma sempat membuka genggaman tangannya? Tidak. Dan alasan apa Bu? Padahal sudah dirayu, dibujuk, nanti diberi permen, diberi roti. Please, Bu Yeni seperti itu. Kenapa? Iya, terima kasih Bu Yeni. Karena Bu Yeni tadi sempat memberikan perumpamaan bahwa tisu ini adalah sebuah amanah atau pesan yang penting seperti itu dan harus kita jaga. Jadi ketika Bu Yeni mencoba untuk membuka tangan saya ini dengan berbagai alasan, mungkin akan diberi permen, diberi sesuatu yang lebih berharga dari ini, saya tidak akan membuka tangan karena apa yang saya bawa ini merupakan amanat atau pesan yang penting dan tidak semudah itu untuk memberikan kepada orang lain. Terima kasih Bu Karisma, sangat tepat sekali. Bu Lamiati, tadi Ibu berhasil membujuk, merayu Bu Opian apa buatan? Tidak, saya tadi sudah merayu mau memberi uang apa saja yang dimau, dia tetap tidak mau memegang amanah dengan kuat sekali. Berarti tidak berhasil Ibu. Tidak berhasil. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi mengepakkan tangan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain Bapak Ibu. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Apapun itu, entah itu prinsip ataupun amanah. Jadi yang bisa menghandle, mengontrol itu adalah diri sendiri, tidak bisa orang lain. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi seperti itu tadi, semua itu memiliki tujuan. Kalau Bu Karisma tadi mengatakan bahwa itu adalah amanah yang harus dijaga. Jadi apapun dirayu, dibujuk, mau diberi uang, mau diberi roti, permen, itu tidak bisa. Nah, itu nanti kita akan mengaitkan dengan teori motivasi, nilai-nilai kebajikan universal, dan keyakinan kelas. Kemudian model berpikir kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan. Konsensus itu apa Bu? Iya, konsensus itu adalah kesepakatan. Nah, ini nanti kita akan belajar 5 posisi kontrol seorang guru yang harus dimiliki. Kemudian realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, jadi juga ini adalah tentang sudut pandang. Jadi kita tidak bisa menyamakan sudut pandang kita dengan orang lain, akan tetapi kita bisa memahami sudut pandang orang lain. Jadi kebutuhan kita itu kan berbeda nih Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksa orang lain kita harus sama sudut pandangnya dengan orang lain. Begitu juga dengan orang lain tidak bisa menyamakan dengan kita. Kita mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Nanti kita juga akan mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, perubahan paradigma di sini adalah perbedaan paradigma lama dan paradigma baru. Jadi kalau paradigma lama itu pembelajaran berpusat pada guru, teacher center. Jadi kalau untuk paradigma baru itu adalah pembelajaran berpusat kepada siswa. Jadi boten sing gurune aktif anak didiknya antem. Jadi tidak nih Bapak Ibu. Paradigma baru mengajarkan bahwa harus siswa yang berperan aktif. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator. Nah, kemudian adalah paradigma lama, siswa sebagai objek pembelajaran. Sedangkan paradigma baru, siswa sebagai subjek pembelajaran. Kemudian paradigma lama itu proses pembelajaran hanya pada tempat dan waktu tertentu. Jadi duduk di dalam kelas, nulis, mendengarkan sudah. Nah, sedangkan paradigma baru itu proses pembelajaran tidak terbatas waktu dan tempat. Jadi bisa di luar, bisa dimanapun kita belajar. Nah,
tujuan utama untuk paradigma lama ini menitik beratkan penguasaan materi pembelajaran. Jadi hanya mementingkan kognitifnya siswa. Sedangkan paradigma baru, tujuan utama pembelajaran adalah adanya perubahan perilaku yang lebih baik. Jadi menciptakan sebuah perilaku dan karakter yang lebih baik. Akan tetapi Bapak Ibu, semua ini juga penting. Tidak hanya karakter dan perilaku yang lebih baik, akan materi penguasaan pembelajaran itu juga sama pentingnya. Akan tetapi kita dukung dengan perilaku dan karakter yang lebih baik. Nah, lanjut. Ilusi kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan, seperti bujukan, rayuan, itu adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, itu hanya dalam jangka waktu tertentu Bapak Ibu. Jadi tidak seterusnya membuat penguatan positif. Jadi itu tidak efektif dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru yang berusaha. Nah, ilusi yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini adalah sebuah ilusi. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi Bapak Ibu, suara halus tapi pesannya negatif itu sama saja tidak benar. Itu hanya kritikan dan membuat orang merasa bersalah. Itu hanyalah sebuah ilusi saja Bapak Ibu. Nah, yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sangat salah, ini sangat ilusi. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak, orang dewasa itu tidak memiliki hak untuk memaksa Bapak Ibu. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini adalah perubahan paradigma menurut Stephen R. Covey, Principle Center Leadership, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan Bapak Ibu, jadi kita tidak bisa membuat kemajuan secara mendadak semua harus berubah maju. Jadi kita harus sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Sebelum kita mengubah sikap, kita tidak bisa mengubah sikap orang lain, tapi kita bisa mengubah sikap kita dulu. Nah, ubahlah sikap dan perilaku kita dulu sebelum ingin mengajak orang lain untuk berbuat baik ya Bapak Ibu. Nah, kita harus introspeksi diri dulu, mengubah sikap dan perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, diubah dulu kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana dunia ini, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Jadi intinya Bapak Ibu guru hebat semuanya. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berubah, tapi kita harus sadar dari perilaku kita dulu, perilaku dan sikap kita dulu. Nah, ini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan
teori kontrol. Nah, stimulus respon berpendapat gimana ya? Realitas kebutuhan kita sama. Nah, menurut stimulus respon, kalau stimulus respon itu adalah kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol, realita atau kebutuhan kita itu pasti berbeda, Jadi kebutuhan Bu Okti dan Pak Faisal itu pasti berbeda, tidak sama, tidak bisa disamakan. Nah, kemudian stimulus respon semua orang melihat yang semua, sedangkan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa perspektif atau sudut pandang kita itu berbeda. Kita tidak bisa memaksakan sudut pandang kita harus sama, itu tidak bisa, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu tadi. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang kita lakukan adalah memahami, bukan memaksa seperti sudut pandang kita. Nah, kemudian stimulus respon berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dari kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya stimulus respon, tetapi teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Seperti tadi Bapak Ibu sudah bermain peran di depan tadi, yang bisa mengontrol diri adalah diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi sudah membujuk, sudah merayu, tapi apa Bapak Ibu? Tapi gagal tadi. Sedangkan dari kontrol, nah itu ada kolaborasi dan konsensus. Nah, kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon juga model berpikir itu hanya menang atau kalah. Sedangkan dari kontrol, model berpikir adalah menang-menang. Jadi semua menang. Tidak ada, contohnya tidak ada peringkat. Misalkan memang peringkat itu mungkin memotivasi siswa gitu Bapak Ibu. Tapi kita tidak tahu bahwasanya yang tidak memiliki peringkat, tidak mendapat peringkat, itu adalah dia merasa kalah. Aku pernah kalah, tetap kalah. Ya wes tak gini-gini saja. Nah, itu. Nah, di sini makna kata disiplin. Disiplin apa Bapak Ibu guru? Tertib, mengerjakan sesuatu tepat waktu. Ada yang lain Bapak Ibu? Iya, budi, mematuhi peraturan. Nah, tapi akan tetapi Bapak Ibu guru, tertib di sini bukan berarti hanya taat, patuh, tertib, tidak. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, patuh pada peraturan. Wes, kalau patuh pada peraturan itu nanti adalah kaitannya dengan hukuman. Sudah tidak bisa dipungkiri, ada peraturan pasti ada hukuman. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Iya, saya tahu Bapak Ibu guru, pasti hukuman itu tidak jauh dari kita sebagai seorang pendidik. Tapi kita bisa merubahnya perlahan-lahan menjadi sebuah kesepakatan. Itu akan lebih enak Bapak Ibu guru. Nah, Dyer menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya adalah belajar. Jadi di sini menurut Dyer ya Bapak Ibu, membacanya Dyer apa Diana Bapak Ibu? Diana, Bu Opi, apa? Dyer, ya Dyer artinya adalah belajar. Jadi tidak hanya patuh, taat, disiplin, taat peraturan, tapi adalah belajar menurut Dyer. Nah, di sini makna kata disiplin. Nah, ini ada foto Bapak Ibu pojok. Ini bukan foto saya ya Bapak Ibu. Ini sudah jelas foto saya apa bukan?
Ya bukan toh, itu laki-laki, bakong gitu, seperti bakong gitu. Nah ini siapa Bapak Ibu Guru? Iya, ini Belajar Bimantara yang melengkap dengan kacamatanya. Wah, sangat berwibawa sekali. Nah, makna kata disiplin menurut beliau itu di mana ada perkataan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kenapa? Nah, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi orang lain yang mendisiplinkan kita, bukan kita yang menyadari disiplin itu penting. Nah, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut beliau, menurut Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar. Masih ingat profil pelajar Pancasila? Bu Nisa masih ingat profil pelajar Pancasila? Yang pertama apa? Yang diingat saja. Apa? Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian Bapak Ibu boleh nih, monggo. Mandiri Bu. Oke. Mandiri. Kemudian Bu Lamiati, monggo Bu. Napa? Bernalar kritis. Bernalar kritis, betul sekali. Bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan universal dari beberapa institusi atau organisasi. Nah, ini ada AIBO, Primary Years Program. PYP. Bacanya gimana Bu Karisma? Oh iya, PYP. Ya betul sekali, mohon maaf. Nah, di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, kejujuran, integritas itu Bu. Mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, the 7 essential virtues ada berapa ini? Empati, ada dari suara hati, mengkontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, kita masuk ke sesi kedua atau ke materi kedua Bapak Ibu. Materi kedua adalah teori hukuman. Nah, teori hukuman, penghargaan dan segitiga restitusi. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu masih semangat nggih? Jangan ngantuk Bapak Ibu, monggo disambi boten napa-napa. Oh, bahkan nggih Bu Kundi, terima kasih Bu Kundi. Nah, 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gozen. Restructuring discipline. Ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang pertama adalah motivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua adalah motivasi untuk hanya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, motivasi tercipta
hanya karena menghindari ketidaknyamanan saja. Nah, motivasi ini bersifat eksternal, itu dari luar, tidak dari diri sendiri, Bapak Ibu. Motivasi dengan tingkat terendah. Pertanyaan yang sering muncul, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Ya tidak oleh duit. Nah, itu adalah imbalan. Ya enggak, Bapak Ibu? Iya, jadi motivasi hanya karena menghindari ketidaknyamanan. Ya, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Pertanyaan yang sering muncul, apa yang akan saya dapatkan? Ini loh yang saya maksud, dia tidak oleh duit, tapi salah, mohon maaf. Apa yang akan saya dapatkan jika apa yang saya dapatkan jika melakukannya? Nah, ini adalah hanya untuk mendapatkan imbalan, Bapak Ibu, atau penghargaan dari orang lain. Penghargaan tidak hanya suatu benda, tapi pujian. Tapi motivasi itu bersifat eksternal. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Perlu digarisbawahi, menghargai diri sendiri. Nah, menghargai diri sendiri. Ini motivasi yang bersifat internal. Jadi dari dalam diri. Pertanyaan yang sering muncul, akan menjadi orang seperti apa jika kau melakukannya? Jadi apa? Hebat, betul sekali Bu Leni. Akan menjadi orang seperti apa jika kau melakukannya? Jadi orang yang hebat, menjadi orang yang sukses. Nah, motivasi itu berasal dari internal, berasal dari diri sendiri, dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari luar. Motivasi ini membuat seorang memiliki disiplin yang positif. Baik. Nah, ini adalah perbedaan Bapak Ibu guru. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin masih asing Bapak Ibu guru. Restitusi itu apa? Itu nanti akan kita bahas di belakang. Ada materi sendiri segitiga restitusi. Kita hanya membahas hukuman dan konsekuensi dulu. Hukuman biasanya bersifat sepihak dan tidak berupa kesepakatan, tidak berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan. Jadi hukuman itu hanya searah. Kita semata-mata hanya menyalahkan murid. Ya apa kalau ngomong? Kenapa seperti itu? Ada yang orang bertengkar, ada teman ada murid anak didik kita yang bertengkar. Ya udah, semata-mata kita salahkan. Itu hukuman. Terus kemudian ada yang terlambat, mungkin tidak kita tanya dulu alasannya, langsung kita ayo lari ke lapangan 3 kali, 4 kali, 5 kali. Itu hanya sebuah hukuman. Bagaimana perasaan anak didik kita kalau hanya mendapat hukuman searah? Bagaimana Bapak Ibu? Sedih sekali ya. Nah, konsekuensi ini adalah konsekuensi berupa kegiatan untuk menggantikan yang hilang karena kesalahan. Kegiatan yang dilakukan sebagai konsekuensi sangat terkait erat dengan sesuatu yang hilang karena kesalahan. Nah, program disiplin positif disebut sebagai restitusi, Bapak Ibu. Ya, restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi itu nanti ada sebuah permasalahan, kita harus memiliki langkah-langkah untuk berusaha menyadarkan, termotivasi dari diri murid anak didik kita sendiri. Jadi tidak serta-merta menyalahkan. Nah, kemudian mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan lebih baik, dengan karakter yang lebih baik. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaborasi dengan mengajarkan murid mencapai solusi. Jadi di sini dengan menggunakan restitusi kita akan memecahkan masalah. Nah, problem solving.
memecahkan masalah, mencari solusi bagaimana yang terbaik agar tidak terulang lagi, membantu berpikir tentang orang seperti apa yang diinginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang itu. Nah, itu menurut Charles Gosen. Nah, itu wajar sekali ya Bapak Ibu. Di sini adalah hukuman dan disiplin. Kalau hukuman itu identik dengan identitas gagal, kalau disiplin ada konsekuensi dan restitusi, itu adalah identitas sukses. Nah, di sini sebagai contoh, suatu yang hukuman itu adalah kalau siswa sesuatu yang sangat menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, Bapak Ibu. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi adalah merupakan sebuah pilihan. Nah, kemudian hukuman itu membuat tidak nyaman murid, Bapak Ibu. Membuat tidak nyaman murid itu hanya jangka pendek. Jadi hukuman itu sifatnya jangka pendek. Nanti pasti akan terulang lagi. Konsekuensi tidak nyaman untuk anak murid dalam jangka pendek, iya, jangka waktu yang pendek juga. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, soalnya ada kesepakatan bersama, bukan perjanjian di atas materai ya, kesepakatan bersama. Nah, hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Nah, konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau menggunakan restitusi adalah korban mendapatkan ganti. Nah, di sini ada hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Sedangkan konsekuensi murid atau anak didik kita dibuat tidak nyaman. Nah, kalau menggunakan segitiga restitusi, anak didik kita adalah mendapatkan penguatan yang lebih baik. Jadi setiap anak itu pasti melakukan kesalahan. Begitu juga dengan kita sebagai manusia pasti melakukan kesalahan. Nah, tapi bagaimana kita menyikapinya dengan menggunakan restitusi itu dengan menanyakan alasannya, dengan membuat kesepakatan agar tidak terulang lagi bagaimana sehingga mereka bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, kalau hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Kemudian konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah terpecahkan, selesai, terpecahkan tanpa dendam juga, nggak ada yang benci karena ada menggunakan kesepakatan bersama. Nah, kalau hukuman itu sifatnya apa Bapak? Positif apa negatif Bapak Ibu? Negatif. Kalau konsekuensi itu netral Bapak Ibu. Nah, restitusi itu positif. Kalau hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya. Nanti awas ya kamu berani. Nanti kalau dilakukan lagi, itu adalah apa Bapak Ibu? Hukuman. Nah, kalau netral, lakukan apa yang saya katakan. Lakukan apa saja lah yang saya katakan. Ya wis kono. Nah, kalau restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Pasti anak-anak menjawab tidak, karena itu ada alasannya. Nanti seperti anak kelas bawah, kelas SD, sekolah dasar kelas bawah itu sore Bapak Ibu makan di kelas, delik-delik ditaruh di laci. Nah, itu pasti juga ada alasannya. Alasannya apa? Kelaparan. Ya sama, kelaparan, tapi pagi tidak sarapan. Kalau seandainya pagi sarapan itu pasti tidak akan mungkin kelaparan. Nah, ya pasti ada alasannya. Nah, kemudian kalau hukuman itu adalah paksaan, netral, paksaan itu. Paksaan. Kemudian sedangkan konsekuensi adalah stimulus respon. Kemudian restitusi adalah teori kontrol. Tadi sudah saya jelaskan teori kontrol seperti apa. Kalau hukuman itu cenderung menyalahkan diri sendiri. Kenapa toh saya tadi seperti itu? Menyalahkan terus, nyapo toh. Nah, menyalahkan diri sendiri.
Disiplin tadi apa? Belajar, bukan hanya patuh taat peraturan, tidak. Belajar yang positif. Kalau hukuman itu menciptakan konsep diri yang buruk, nah kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Tapi kalau restitusi konsep diri lebih kuat lagi, Bapak Ibu. Jadi anak-anak lebih baik, karakternya lebih baik. Nah ini ada juga hukuman. Murid atau anak itu cenderung menyembunyikan kesalahan. Jadi setiap kali anak melakukan kesalahan, kalau dihukum mesti berbohong. Saya tidak bu. Nah, ya apa tidak bu, Pak? Ya Bu Nisa, yeah. Nah, anak didik kita menyembunyikan kesalahan. Saya tidak melakukannya bu. Bukan saya. Nah, kalau konsekuensi murid atau anak didik kita belajar taat peraturan. Nah, kalau restitusi, anak belajar memecahkan masalah untuk mencari solusi yang terbaik. Nah, kemudian adalah hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Nah, penguatan negatif, jangan melakukan itu, jangan tidak. Itu adalah negatif, itu menggunakan kalimat negatif. Sebisa mungkin, Bapak Ibu, saya sedikit curhat nih. Semenjak saya menjadi ibu, saya itu sangat berusaha belajar. Dek, jangan lari, jangan tidak. Itu memang sebagian besar tidak lepas dari kalimat kita. Jangan lari-lari. Nah, itu sebaiknya saya berusaha menggunakan ayo jalan yang pelan. Nah, kalau jangan lari. Nanti jatuh, apalagi ada nanti jatuh. Nah, itu kata-katanya diulang terus-menerus. Akhirnya jatuh juga. Soalnya dia terngiang-ngiang jatuh. Akhirnya jatuh juga, Bapak Ibu. Jadi kita mengubah kalimat negatif menjadi positif. Kita belajar bersama, bagus. Saya juga belajar, saya juga mesti menggunakan jangan seperti itu. Titik-titik tidak oleh. Wah, itu. Nah, kemudian dampaknya bagaimana, Bapak Ibu? Dampak hukuman. Kalau hukuman itu marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, dia malu sama temannya. Karena saya sudah dihukum dulu. Kalau di kelas 1 mungkin Eka tidak mau menulis, harus dihukum sama guru yang dua pis di belakang, nangis kebik. Nah, dia juga akan malu, merasa bersalah, sedih, mengasingkan diri. Nah, kalau konsekuensi kehilangan hak waktu jeda seorang diri, time out dan penahanan. Kemudian kalau menggunakan seketika restitusi, anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat kembali untuk memperbaiki diri. Monggo lanjut. Dari tadi nah. Tabel perbandingan hukuman dan disiplin konsekuensi. Ini kalau sifat itu hukuman tidak terencana, tiba-tiba gitu. Kalau disiplin konsekuensi terencana, berubah kesepakatan, sudah dibahas, sudah disetujui antara guru dan murid. Lebih enak mana, Bapak Ibu? Lebih enak mana? Mama sampean, lebih enak mana? Iya, hukuman atau kesepakatan. Disiplin itu tadi, disiplin positif. Dari arah itu kalau hukuman itu hanya satu arah dari pihak guru. Ya, jadi tidak ada kesepakatan antara murid dan guru, tapi langsung guru menghukum satu arah gitu. Nah, disiplin konsekuensi umumnya dibuat guru dan murid mengetahui. Jadi dibuat bersama-sama. Nanti kesepakatan akan saya jelaskan di belakang dan beserta contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Nah, ini bentuk hukuman itu dari fisik
Psikis anak disakiti dalam bentuk perbuatan dan kata-kata. Jadi hukuman itu tidak hanya perbuatan, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kata-kata, oh meledak-ledak duor, itu juga hukuman. Ya, ayo maju ke depan. Bunyi, saya tidak akan mengulangi suara lagi, saya tidak mengulangi suara sampai 100 kali duel. Bapak Ibu ya. Nah, kalau disiplin konsekuensi itu adalah sesuai kesepakatan. Nah, ini adalah kenyamanan. Ada kenyamanan, murid tidak nyaman, jelas itu hukuman, murid tidak akan nyaman. Kalau menggunakan kesepakatan, konsekuensi disiplin tidak nyaman dalam waktu pendek. Jadi itu hanya dalam waktu pendek tidak nyamannya. Kemudian keterukuran tidak dapat diukur dalam hukuman. Kalau disiplin dapat diukur, misal 3 kali tidak mendengarkan tugas, maka diberikan tugas tambahan. Nah, lanjut Bu. Nah, ini dihukum oleh penghargaan menurut Alfikon. Alfikon ya, Bu Karisma. Alfikon, bingung Bu membaca bahasa Inggris itu Bu. Alfikon ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan mungkin agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Nah, kita sudah berasumsi Bapak Ibu, mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, ini baik penghargaan maupun hukuman. Ini nanti ada 7 Bapak Ibu. Ada 7. Yang pertama adalah penghargaan maupun hukuman itu ternyata pengaruhnya hanya dalam waktu jangka pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan semacam yang kita inginkan dalam waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung kepada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Jadi cuman penghargaan maupun hukuman itu hanya jangka waktu pendek, pasti akan mengulangi hal yang sama lagi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah penghargaan itu tidak efektif ternyata Bapak Ibu. Saya sebagai pendidik itu ya sebenarnya ya sering pernah memberikan, tapi ternyata ya tidak efektif, apalagi kalau untuk hanya peringkat 1, 2, 3 mendapatkan. Nah, itu yang lain akan merasa ya sudah itu saja yang mendapatkan, tidak akan berusaha lagi, apalagi yang merasa peringkatnya paling rendah Nah, penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat untuk persyaratan. Halnya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, itu jika penghargaan diberikan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Nah, yang ketiga adalah penghargaan merusak hubungan. Ternyata penghargaan itu juga bisa merusak hubungan Bapak Ibu. Ketika seorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, nah, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut, iri, terus jadi brolo. Nah, itu adalah bisa merusak hubungan. Nah, aku kok tidak diparingi, saya kok nggak dikasih, itu bisa merusak hubungan teman-teman. Bisa merusak hubungan Bapak Ibu. Nah, yang keempat adalah karena kebaikan daya. Ini yang keempat adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Bisa bingung saya.
berusaha sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberikan penghargaan dalam bentuk uang, penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban yang benar, sementara sebagian yang lain tidak, seperti tadi. Nah, hasilnya bagaimana? Anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan, malah lebih banyak kesalahan, Bapak Ibu. Nah lagi, tunggu dilanjutkan. Nah, next. Yang kelima adalah penghargaan menurunkan kualitas. Jadi penghargaan itu juga menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa-mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel. Jadi membuat artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran harus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Selanjutnya yang keenam adalah penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan dapat mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang. Kenapa? Dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa diterima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang efektif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Yang ketujuh terakhir. Next. Yang ketujuh, penghargaan yang menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, contohnya misalnya dalam sistem ranking, itu tadi sudah saya contohkan. Dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Moga Bu Opia. Iya. Astagfirullah. Selanjutnya Bu, motivasi dalam diri. Ini adalah intrinsik, ini motivasi dalam diri. Contohnya, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf atau kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya, Bapak Ibu, dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira. Karena apa? Karena apa, Bapak Ibu? Gembira bisa membaca. Dan itu adalah motivasi dari dalam diri. Ya, saya bisa membaca, hore, alhamdulillah saya bisa membaca. Akhirnya mereka punya kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah membaca. Sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Itu adalah sebuah penghargaan, Bapak Ibu. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu dirasakan secara alamiah. Betul-betul senangi. Nah, ini adalah restitusi. Selanjutnya restitusi. Tapi nanti kita akan membahas segitiga restitusi di materi terakhir, materi 6. Nah, ini akan restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi berfungsi untuk memperbaiki hubungan. Restitusi menuntun dan mencari
memenuhi kebutuhan dasar yang berdasar di tindakan. Restitusi juga mengembalikan murid yang salah kepada kelompoknya, tentunya dengan karakter yang lebih baik. Materi yang berikutnya, ya ketiga, mengapa Bapak Ibu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa menjawab? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Karena saya takut dihukum, Bu. Karena kalau peraturan saya takut dihukum. Ya, peraturan itu mesti kaitannya dengan hukuman. Kalau keyakinan Bapak Ibu, Dibuat bersama-sama. iya, keyakinan itu dibuat dengan bersama-sama antara guru dan murid, guru dan anak didik kita. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, keyakinan kelas lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti peraturan saja. Nah, keyakinan kelas adalah kepercayaan, nilai-nilai yang diyakini. Keyakinan kelas biasanya dibuat dan disepakati bersama-sama. Keyakinan kelas hubungannya dengan restitusi diri, sedangkan peraturan itu adalah tatanan, aturan, tatanan yang dibuat oleh seseorang untuk dipatuhi oleh beberapa orang atau kelompok yang terkait. Peraturan hubungannya dengan hukuman dan konsekuensi. Bu, saya kok suaranya kok koyok Syahrini, Wendel, gini apa buatan gak Bu? Alhamdulillah yang buatan. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, bukan negatif. Sedikit saja agar mudah diingat, sedikit tapi ngena global, sesuai dengan kondisi kelas masing-masing atau sekolah, sehingga mudah diterapkan ke anak didik kita. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi yang membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas tidak hanya guru saja, tetapi dengan murid, dengan anak didik kita. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas ini prosedurnya Bapak Ibu guru mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi apa-apa yang perlu disepakati nanti ada contoh kesempatan kelas yang sudah saya buat gambarnya nanti. Kemudian prosedur yang kedua adalah mencatat semua masukan-masukan murid atau warga sekolah di papan tulis agar semua melihatnya. Jadi anak-anak disiapkan papan tulis dan mereka mengisi kira-kira kesepakatan apa yang dibuat. Bebas anak-anak mengutarakan pendapatnya, ditempel. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat bentuk negatif menjadi positif seperti tadi. Jangan terlambat. Negatif atau positif Bu? Negatif. Jangan terlambat. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh makan di kelas saat pembelajaran berlangsung. Itu menggunakan kalimat negatif. Jangan ramai di kelas. Itu juga menggunakan kalimat negatif. Lebih baik bagaimana? Kalau tidak boleh ramai di kelas, berarti itu adalah kaitannya dengan menghormati orang lain. Jangan terlambat, tidak boleh terlambat. Di sini ada disiplin waktu. Nah, ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Contoh kalau kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, lebih baik diganti positif, kalimat positif, berjalanlah di kelas atau di koridor. Meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat Bapak Ibu. Jika masih mendapat pernyataan yang berupa peraturan-peraturan selanjutnya, mengajak murid atau warga sekolah untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh bagaimana? Berjalan di kelas, mendengarkan guru berkata yang sopan, berada di bawah satu payung, yaitu
untuk saling menghormati. Seperti tadi jam ramai kelas itu adalah keyakinan kelas saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Lanjut Bu. Lanjut. Nah, ini adalah contoh kesepakatan kelas Bapak Ibu. Contoh kesepakatan kelas. Terlihat apa buatan Bapak Ibu? Kecil kan? Terlihat ya. Terlihat. Keyakinan kelas yang pertama adalah disiplin waktu. Jadi sudah disepakati antara guru dan murid. Kemudian selalu menjaga ketertiban pembelajaran atau membuat suasana kelas yang nyaman. Kemudian kesepakatan kelas yang ketiga, menjaga kelas yang bersih, rapi, dan tertib. Kesepakatan yang keempat, saling menghormati dan membantu sesama. Kalau temannya tidak bawa pensil, bawa penghapus, ya dibantu, dipinjami. Nah, kemudian yang kelima adalah mendengarkan orang lain saat berbicara, saling menghormati, mendengarkan. Kesepakatan yang keenam, angkat tangan jika ingin berpendapat. Jika ingin berbicara harus angkat tangan terlebih dahulu. Yang ketujuh adalah mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir adalah learn as much learn as much as you can. Jadi lakukan apa yang kamu mampu, apa yang kamu bisa lakukan saja. Nah, seperti itu. Masuk ke dalam materi selanjutnya. Nanti kurang 2 materi ya Bapak Ibu. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, untuk balap kebutuhan dasar manusia. Nah, semua orang memiliki kebutuhan dasar manusia. Setiap orang kalau melakukan kesalahan itu pasti ada sesuatu yang hilang. Kita akan mempelajarinya nanti. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glaser dalam Choice Theory. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan untuk mendapatkan yang diinginkan. Ketika mendapatkan yang diinginkan, berarti manusia sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia. Ada yang tahu kebutuhan dasar manusia? Pak Faisal. Kebutuhan manusia apa Pak Faisal? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Baik, kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup itu adalah salah satu kebutuhan manusia. Kemudian ada lagi kebutuhan kasih sayang. Kasih sayang itu juga kebutuhan loh Bapak Ibu. Gitu Pak Faisal. Kita malih gitu buah pia. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang dan rasa terima buah pia. Kemudian kebebasan atau freedom. Nah, buah pia kesenangan, fun and power, kesenangan dan penguasaan. Jadi ini memang mutlak kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada Bapak Pendidikan lagi, ada gambarnya lagi, Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Jadi Bapak Ibu pasti tidak asing lagi mendengarkan kalimat ini. Nah, guru diibaratkan apa? Bapak Ibu, guru diibaratkan apa menurut beliau? Iya, guru diibaratkan sebagai petani. Petani itu bekerjanya di mana? Tempatnya di mana? Sawah, di ladang. Sedangkan lelek petani itu guru. Murid-murid itu apa Bapak Ibu guru? Padi. Nah, iya, benih-benih padi. Nah, bagaimana padi itu agar bisa tumbuh dengan baik? Dirawat. Caranya bagaimana Bu Karisma dirawat? Dirawat seperti apa Bu Karisma? Siswa padi ya. Bagaimana cara merawatnya biar mereka bisa tumbuh dengan baik? Ya, baik, terima kasih Bu Yani. Kalau dilihat dari segi petani dan padi, di mana petani itu guru itu
diberatkan petani dan padi itu sebagai siswa. Tentunya agar padi itu bisa tumbuh dengan baik harus dirawat dengan baik pula. Contohnya seperti diberi pupuk, kemudian disirami, dan juga membersihkan hama-hama yang mengganggu padi tersebut. Ya, terima kasih. Mungkin itu dulu. Terima kasih Bu Karisma, betul sekali. Agar supaya padi itu tumbuh dengan baik, ya disirami, dirawat, diberi pupuk. Kalau enek uget-uget, enek kotorane, mesti kotor nih Bu di sawah. Nah, kalau ada kotoran lagi, ada jamur, ulet, itu juga harus dibasmi. Nah, beliau mengatakan bahwa perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani pada hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, kemudian memberi pupuk, memberi air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi anak-anak itu bukan seperti tabula rasa yang kita ketahui Bapak Ibu, tabula rasa kertas kosong, tidak. Karena apa? Ternyata anak-anak itu lahir dengan samar-samar. Nah, tugas kita bagaimana Bapak Ibu? Iya, menebalkan ke arah yang mana? Ke arah yang positif atau negatif Bapak Ibu? Iya, tugas kita hanya menebalkan ke arah yang positif agar berperilaku yang baik. Nah, ini ada pertanyaan pemantik Pak Kojin Bapak Ibu. Nah, coba diperhatikan Bapak Ibu pertanyaan pemantik. Pak Kojin, guru wali kelas 4 di SDN Pergayu, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu namanya Regina. Kayak Ibu Regina. Beberapa anak di kelas 4 telah datang padanya dengan mengeluhkan bahwa Regina yang sering kali meminta bekal makanan siang mereka dengan bangsa mengejar. Iya, Regina jaruki makanan temannya, minta makanan temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Kojin, apa yang akan Anda lakukan? Nanti Pak Kojin makan keselak-selak kok Bu. Nah, betul ya. Menurut Anda kira-kira apa alasan Regina melakukan hal itu? Ada yang tahu? Monggo. Bu Leni, monggo. Bu, kok ngantuk kok Bu? Ya Allah. Jika saya menghadapi murid seperti Regina, maka saya akan menanyakan terlebih dahulu Bu, alasannya kenapa kok dia selalu meminta atau merebut makanan milik temannya. Nanti setelah saya ketahui alasannya, baru saya akan bersama-sama mendiskusikan dengan Regina solusinya, untuk mencari solusinya. Baik, terima kasih Bu Leni, jawabannya yang tepat, sangat tepat sekali, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Nah, itu tadi setiap anak yang melakukan kesalahan itu pasti ada sesuatu yang hilang. Atau kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kebebasan, kemudian butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ya Pak Faisal, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan penguasaan. Lanjut Bu. Nah, kita ulas kasus Pak Kojin dan Regina tadi Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi. Jadi di sini contoh yang kasus tadi, Regina itu untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup sering meminta makanan temannya, berarti dia juga memerlukan bertahan hidup, memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Sampai teman Regina kesal karena terlalu sering diminta makanan. Nah, setelah ditanya Pak Kojin, ternyata Regina kelaparan Bapak Ibu dan tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya. Maka dari itu Regina meminta-minta makanan teman untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Jadi Regina juga
sayang dan diterima. Kebutuhan ini bersifat psikologis. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kasus Pak Kunci dan Regina tadi terkait dengan kebutuhan kasih sayang dan diterima dalam kasus di atas, Regina menjawab alasan mengapa bekal temannya diambil karena dia merasa senang jika ada yang memperhatikan. Dia senang jika diperhatikan, Bapak Ibu. Dia senang jika diperhatikan, berarti dia butuh kasih sayang, dia butuh perhatian. Perhatian itu tidak lepas dari kasih sayang, Bapak Ibu. Akhirnya temannya memperhatikan dia dengan cara melaporkan tindakannya itu pada guru, dan guru memberitahu ke orang tuanya. Sehingga orang tuanya bagaimana? Jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sudah dipenuhi Regina adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang, tak gue nih. Berkosok, dia dan Pak Faisal ya. Lanjut. Kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini juga termasuk kebutuhan yang bersifat psikologis, Bapak Ibu. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi, keterampilan yang dimiliki dan didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Lanjut Bu. Ciri-ciri dalam kebutuhan penguasaan ini adalah ciri-cirinya Bapak Ibu. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Saya ingin menjadi pemimpin, saya ingin menjadi ketua kelas. Nah, itu adalah kebutuhan dasar yang penguasaan yang tinggi. Pokoknya yes, paling yes. Yang kedua adalah suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru. Kemudian yang ketiga, merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Yang keempat, rapi, sistematis, dan ingin mencapai yang terbaik. Contoh kasus dalam kebutuhan penguasaan kasus Pak Kocik dan Regina tadi, Bapak Ibu. Dalam kasus Regina merasa hebat dan dia menjadi penguasa. Kenapa? Karena temannya jadi takut dengan dia. Takut kenapa? Dia menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Regina sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu penguasaan. Ya, lanjut Bu. Ini kebiasaan akan pilihan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka banyak bergerak, suka mencoba-coba hal yang baru dan tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain. Contoh kebebasan dari kasus tadi, Bapak Ibu. Dalam kasus Regina di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal yang sama itu saja. Endong, telur sama mie goreng. Dia bosan, tetap itu saja. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Berani minta, buat minta. Nah, akhirnya menjadi kebiasaan setiap hari meminta temannya. Nah, sebentar Bu. Nah, maka Regina sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasannya. Yang terakhir, kebutuhan manusia, kesenangan. Ini kesenangan semata. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Contohnya seperti apa? Konsentrasi tinggi saat mengerjakan sesuatu yang disenangi, suka bermain dan mengoleksi barang-barang, suka bergurau dan melucu. Ada yang suka koleksi barang-barang, suka drakor, foto di kamar berderet dan foto orang-orang Korea. Saya itu tidak tahu loh Bu, foto drakor orang-orang Korea itu saya tidak tahu. Nah, itu hanya kebutuhan dasar kesenangan manusia. Kemudian yang kita ambil dari contoh kasus tadi untuk
kewajiban dasar kesenangan, Regina melakukannya karena iseng saja. Minta temannya karena iseng, dan ia menikmati ekspresi teman-temannya yang kesal karena senang jaraki Regina itu. Jadi senang kalau teman-temannya kesal. Nah, itu hanya meluapkan kebutuhannya saja, kebutuhan atas kesenangan. Materi yang kelima, 2 materi lagi. Ini adalah 5 posisi kontrol lagi, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dr. William Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol adalah guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lanjut, penghukum. Ini adalah guru. Biasanya kalau untuk menghukum itu suaranya bagaimana? Iya, keras, dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh yang melotot, tenang. Iya, Bu Nisa. Nah, penghukum suara nada tinggi, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Kamu ini sampai melotot, sampai mau cepot tuh. Nah, kamu tidak memakai topi lagi, sudah dibulangi saat upacara harus memakai seragam lengkap. Bagaimana kamu itu? Bagaimana saat maju ke depan angkat kaki kirimu? Setengah jam angkat kaki. Nah, itu adalah guru sebagai penghukum. Lanjut, Bu. Ini guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi pembuat merasa bersalah. Nada suara juga memelas, halus, sedih, dan merasa salah. Bojai, dan merasa salah. Rudi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu akan memakai seragam lengkap saat upacara. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti itu, Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Iya, pasti anak akan merasa bersalah, melas banget. Bapak Ibu guru ini mau ngomongin melas. Lanjut. Nah, ini adalah sebagai teman. 5 posisi kontrol, salah satunya adalah sebagai teman. Kalau sebagai teman itu suaranya bagaimana, Bapak Ibu? Kalau menghukum tadi tinggi, marah-marah. Kalau merasa bersalah itu melas, sedih. Kalau sebagai teman, Bu Leni sebagai teman bagaimana, Bu Leni? Nada bicaranya datar, ya santai, Canda. Ya, ramah, duata, bercanda, hai, akrab, bahasa tubuh, merapat pada murid. Nah, itu akan kita akan lebih enak apa tidak, Bapak Ibu? Nah, itu kita akan lebih enak kalau dengan anak didik kita sebagai teman, kita mendekati. Ini adalah contoh. Rudi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu, bukan? Kenapa kamu tidak memakai seragam lengkap lagi? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Nah, ini sambil senyum-senyum, didekati sambil duduk bersandingan. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu perasaan murid dengan sikap guru yang sebagai teman? Ya, merasa nyaman, Bapak Ibu, senang pasti. Lanjut, Bu. Guru sebagai pemantau. Nah, ada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Ini contohnya guru. Rudi, tahukah kamu pagi ini ada kegiatan apa? Dia jawab, tahu Pak. Kamu tidak membawa topi. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang kamu dapatkan bila tidak memakai topi? Mengerti Pak. Saya akan kepanasan saat upacara dan saya akan menjadi pusat perhatian banyak orang. Guru, ya benar. Oleh karena itu, seni depan kamu harus memakai seragam lengkap agar tidak menjadi pusat perhatian banyak orang. Kemudian yang terakhir adalah guru sebagai
manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini Bapak Ibu kalimat seorang yang akan berkata bagaimana kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Nah, ini akan kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini adalah sikap guru sebagai manajer. Ini lebih apa? Dari kelima posisi kontrol tadi, ini lebih apa Bu? Lebih baik guru sebagai manajer. Lanjut Bu. Nah, ini 5 posisi kontrol. Oke, di video soalnya 5 posisi kontrol. Ya. 5 posisi kontrol. Oke. 5 posisi kontrol. Perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu, mana yang masuk ke perilaku kontrol negatif Bapak Ibu? Sebagai pengukur, pembuat rasa bersalah. Kalau dari kelima posisi kontrol tadi yang bersifat positif sebagai apa? Sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Lanjut Bu. Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Dijawab kompak ya. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar Bapak Ibu. Coba. Posisi kontrol apakah saya? Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Lanjut. Kamu tidak pernah mematuhi aturan saya. Awas ya. Penghukum. Baik. Apa rencanamu untuk mengatasi masalah ini, Nak? Iya, aku sebagai manajer. Materi terakhir ya Bapak Ibu, kita akan membahas segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Lanjut. Nah, ini ada video sebentar, bisa disimak. Ini adalah contoh kasus menggunakan segitiga restitusi. Contoh kasusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirita Indarmani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 1 Grosogandan, Kabupaten Tulungan. Di guru penggerak yang bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi berfokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. 3 sisi segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Langkah segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Guru hendaklah memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan murid untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga mendasari tindakan murid berbuat kesalahan. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Inilah penerapan segitiga restitusi pada kasus yang pertama, yaitu datang terlambat ke sekolah. Ini adalah contoh
soal menangani kasus anak datang terlambat menggunakan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Berikan video dari Ananda kelas 2. Ini adalah contoh kasus kedua Bapak Ibu. Hanya ikan Bu. Ya. Ini adalah langkah memvalidasi tindakan yang salah. Langkah kedua dari segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, ini adalah masuk menanyakan keyakinan. Langkahnya terakhir menanyakan keyakinan yang sudah disepakati.
restitusi. Ada berapa kasus Bapak Ibu tadi? Membersihkan gigi palsu. Ya, ada 2 kasus. Yang pertama adalah anak datang terlambat ke sekolah, yang kedua adalah anak makan saat jam pelajaran berlangsung. Jadi di sini segitiga restitusi itu ada 3 langkah tindakan apa yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, Bapak Ibu. Nah, ini adalah langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa bisa seperti itu? Kita bertanya alasannya kenapa. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Maka apa yang terjadi? Kita menemukan sebuah solusi dari masalah dari kasus setiap permasalahan yang ada. Lanjut Bu Opia. Nah, ini tadi menstabilkan identitas. Contohnya apa? Contoh kalimatnya bagaimana? Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Seperti tadi, tidak ada manusia yang sempurna. Saya pun juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Tapi bagaimana cara kita untuk memperbaikinya bersama? Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kata Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi di sini Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, nah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari sebuah solusi dari permasalahan ini. Kemudian langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, Bu. Memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ini adalah kamu mesti punya alasan. Memvalidasi tindakan yang salah adalah menanyakan alasan. Kenapa kamu makan pada saat jam pelajaran berlangsung? Ternyata apa tadi jawabannya? Intan, tadi ada Intan menjawab saya kelaparan. Tapi boleh. Saya pun juga kalau lapar itu makan, nak. Saya, Bu ini juga pernah merasakan lapar saat seperti ini. Tapi ada jam-jam saat kita belajar dan jam-jam saat kita makan. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya kita sebelum berangkat sekolah sarapan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita sepakati bersama? Nah, ini adalah mengulas keyakinan. Kita membuat keyakinan bersama dan kita laksanakan dengan baik. Ini adalah solusinya. Nah, Bapak Ibu terakhir, ini adalah refleksi Bapak Ibu. Saya mau bertanya sedikit Bapak Ibu refleksi. Yang pertama adalah hal baru apa yang merubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah mengikuti diseminasi budaya sekolah pada hari ini. Bapak Ibu, monggo, hal baru apa yang merubah paradigma saya, yang merubah pandangan saya yang saya dapatkan setelah mengikuti diseminasi budaya sekolah pada hari ini. Nah, apa Bapak Ibu? Ada yang mungkin bisa menjawab tidak ada yang salah Bapak Ibu? Hal baru, ini refleksi yang pertama. Hal baru apa yang merubah paradigma saya, merubah pandangan ini, Bu Siti? Monggo. Terima kasih Bu Yeni. Hal baru yang saya dapat setelah mengikuti diseminasi pada pagi hari ini, yang pertama saya bisa menyelesaikan masalah anak tanpa menghukum dan mencari solusinya. Seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti. Tanpa menghukum, ya betul sekali, dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang kedua adalah refleksi kedua. Perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini dan apa alasannya? Perasaannya bagaimana Bapak Ibu? Tergugah, merasa bersalah, tertampar mungkin, atau bagaimana? Bu Leni, bagaimana perasaannya Bu Leni? Perasaan saya setelah mengikuti diseminasi ini, saya merasa tertampar sekali, sangat-sangat tertampar, karena selama ini saya masih menjadi guru yang menghukum, belum mencari solusi bersama-sama yang seperti Bu Yeni katakan, yaitu dengan cara restitusi. Tapi setelah saya
mengikuti diseminasi ini saya menjadi tahu dan saya sangat senang sekali karena saya menjadi tahu, insya Allah saya akan menerapkannya di kelas saya. Terima kasih Bu Leni. Kemudian ada question yang terakhir Bapak Ibu, peran among seperti apakah yang akan Bapak Ibu pilih atau lakukan setelah mengikuti diseminasi budaya positif hari ini? Peran among 5 posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Peran among seperti apakah yang Bapak Ibu pilih atau lakukan setelah mengikuti diseminasi? Monggo ya. Ya, terima kasih Bu Yeni. Peran Among sebagai guru yang ingin saya lakukan setelah mengikuti diseminasi ini adalah sebagai manajer ya Bu, mendampingi anak, mengikuti anak. Ketika anak itu melakukan kesalahan, saya tidak akan menghukumnya anak tersebut. Saya akan merestitusi terlebih dahulu, mengetahui apa kesalahan anak tersebut, lalu mencari solusinya bersama-sama agar anak itu tidak merasa ketakutan atau anak-anak tersebut akan semakin semangat dalam belajar. Baik, terima kasih Bu Oktia sekali. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya kita di akhir sesi acara ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya yang senantiasa meluangkan waktunya sampai siang ini 2 jam ini Bu ya. Saya terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yeni Tridarwati karena sudah menyampaikan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Yeni Tridarwati. Lanjut acara yang terakhir yaitu penutup atau doa kepada Bapak Faisal. Kami bersilakan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah di penghujung acara. Saya sebagai pembawa acara di diseminasi pagi hari ini, jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.